nggak? 100.000. Ayo Pak Jo, 25 rial. Ayo ini burung. Ayo Paju Market. Oh model baru 30 rial. Baru ini lagi. Abai Haj. Jadi pengen beli guys, coba. Al-asil, Masya Allah, al-asil. Kalau di toko harga 130, 120. Al-asil. Di sini 10 real. Mas Agung, siap hari ini jam berapa? Siap Kang Idai. Kita kemana tujuan? Kita tujuan biasa ke nongkrong-nongkrong malam nih. Tapi sambil kita review juga ya beberapa tempat yang recommended insya Allah. Dan sekarang kita di mana? Di penginapan backpackeran ya atau mandiri nih? Ya, namanya recommended untuk teman-teman, untuk air, listrik, insya Allah lancar, wifi lancar. Nah, jadi ini menangnya kita benar sekali dekat ke Masjidil Haram. Kalau pergi sih kayaknya nggak nyampe 10 menit, cuman kalau balik ya lumayan. Nggak apa-apa, tapi di sini tuh menang banget, ada air gratis, aman aja, ada air panas juga ada sih. Terus wifi, internet ini yang paling penting. Jadi bisa irit-irit. Benar. Kemarin saya beli yang 1 bulan itu 100 real, yang 45 giga. Wah itu gede banget sih, tapi sampai saat ini masih aman. Dan karena kalau di sini kita gunainnya wifi internet. Oke. Nggak sepi-sepi apa sih, di sini ramai juga. Oke. Estimasi perjalanan ya. Oke. Coba kita lihat estimasi perjalanan dari penginapan kita menuju ke Masjidil Haram seberapa jauh sih, karena kemarin banyak yang tanya juga. Ya. Oh ini harus buat Instagram juga. Dari sini udah kelihatan ya ada Ajat Makarim. Kalau sebelah kiri Bajar Badi 2 atau Zuharul Beds. Jalanan ini nggak pernah sepi ya, 24 jam pasti ada aja orang gitu. Meskipun perhotelannya kita di atas, berarti kalau misalkan malam-malam aman aja kan? Tempat terviral juga sih dibandingkan sama tempat-tempat yang lain ya. Dibandingkan di Semalang. Kemudian apalagi kawasan itu, apa namanya, Gaza. Wah itu parah banget sih. Kalau dulu waktu musim haji kan biasanya terminal Sheikh Amir tuh, wah itu mah jalan kakinya juga lumayan banget. Jangan ke perhotelan, ke terminal aja lumayan jauh. Siapa yang punya kenang-kenangan di sini? Bajar Badi 2. Oke, sekarang kita sudah sampai di belakang Tower Zamzam nih. Ini jalanan Ajat, populer banget dari WC 3 lurus. Ih, lucu ada anak kecil. Nah, yang dari Indonesia kalau bawa anak kecil sekarang rekomen sih beli kayak ginian, gelang, supaya kalau dia lari-lari tetap itu ya terkontrol gitu, nggak bisa lari dia. Wah. Hari ini kita mau janjian sih sama. Ini seperti biasa sih, kalau bubar sholat itu udah pasti kayak gini. ibu-ibu yang selalu singgah setelah sholat, silakan komen. Bener banget, bapak-bapaknya pun nggak kalah sih. Masya Allah, lihat. Wah, apa sebelah sana ya? Rame bener, sampai suaranya mohon maaf kalau kurang jelas. Bapak juga ngeboyong. Tuh, lihat. Dan gak asing lagi sih, bahasa Indonesia udah populer banget di sini. Wah, ini murah banget. Ini bisa dibikin 2 judul. Oke. Masya Allah tuh lihat dapat. Bapaknya pun gak kalah sih sama ibu-ibu. Maksudnya mereka pun kalau pulang ke hotel Membawa oleh-oleh. tuh lihat. Jadi untuk bapak-bapak yang
rasanya bawa barang sedikit itu cocok sekali karena pakaian-pakaian di sini murah-murah. 40.000 yakni 10 real sudah bisa dapat satu jubah yang bagus. Wah, mantap, coba itu. Oke. Oke. Hari ini saya sedang ada di Jalanan Ajiat. Jalanan ini jalanan terfavorit jamaah umroh Indonesia khususnya karena di sana itu di belakang sana adalah beberapa perhotelan jamaah Indonesia. Dan udah gak asing lagi kalau kalian yang pernah umrohan di non bintang 5 insya Allah udah nggak asing lagi dengan jalanan ini. Apalagi kalau bubar sholat suasana seperti ini, jalanan ini selalu rame yang nggak bisa ditemukan sama yang nginepnya di Teluk Zamzam. Lihat sekarang ini ada baju gamis Arab yang harganya murah meriah. Kayaknya cuma 10 real. 10 real saja. Dan bentuknya bagus. Asal dari mana Bapak? Bandung, Jawa Barat. Cuman size Arab tapi it's okay, nanti bisa dikecil-kecilin gitu ya. Wah, mantep, tapi bagus loh. Beneran dibanding dengan yang di Tanah Abang yang kayak parasut. Itu kan kalau dipakai panas ya. Tapi kalau ini kayaknya menarik. Jadi bahannya itu bahan yang bagus. Jadi pengen beli guys, coba. Al-asil, Masya Allah, al-asil. Kalau di toko harga 130, 120. Al-asil. Di sini 10 real. Tapi ini nggak tahu sih bekas. Tapi masih lumayan. Ya dibanding dengan yang dari Tanah Abang, baru parasut gitu panas. Slim. Jadi pengen beli ya, pengen nyoba gitu ya. Gimana nih? Pas kayaknya. Iya. Haji murah-murah bagus. Haji real, haji ini bagus. Haji real. Kayaknya ini kecil nggak sih? Bagus itu pas di badan antum, bener slim fit. Slim? Lumayan buat ganti kan? Bagus nih. Ininya bagus. 10 real saja. Buat ganti. Keren loh, Kang. Bener keren. Soalnya kalau nyari apa namanya? Nyari yang Ngepas. pas susah. Harus motong. Karena badan kita kan badan yang memang bukan badan Arab. Badan Arab tinggi-tinggi. Kegedean enggak sih? Enggak, pas kok. Haji 10. Haji. Haji 10 real, haji 5.000 Jokowi. 10 real. Haji murah-murah bagus. Haji murah-murah bagus. Haji 10 real. Haji murah-murah bagus. Oke, dapat oleh-oleh satu. Apalagi sebelah sana beramai banget. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah kalau misalkan kesini, saya mau mandiri umrohnya nggak sama travel, tapi takut katanya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata di sini itu bahasa Indonesia lebih populer loh, karena para penjualnya itu udah bisa bahasa Indonesia.
khas banget dengan para pedagang di Mekah yang teriak-teriak atau menawarkan dengan uang Jokowi, Jokowi, Jokowi. Wah, ini Jokowi sangat terkenal sekali di sini. Ayo Pak Jo, 25 rial, ayo diberut. Ayo Paju Market, oh model baru 30 rial. Baru ini lagi, Abai Haj. 25 rial. 25 rial. Wajah kau salat 1000 afran. Mana lagi ya bu, bacis dia. Haram ini baru ya bu. Wajah kau salat 1000. Ayo, model lain. Apa Nisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khair, selamat pagi sahabat aventurer. Wah. Oke, hari ini saya sedang ada di depan Masjidil Haram. Tabarakallah, di sini rame banget. Seperti biasa, rame yang sangat merindukan sekali dengan suasana seperti ini. Syukran. Suasana setelah bubar sholat udah pasti seperti ini. Thank you. Di sini tuh banyak banget para pedagang kaki lima yang jualan dengan lancar berbahasa Indonesia. Mereka bisa bicara Indonesia. 100.000 Jokowi. 3 bulan. Baru. Terima kasih. Terima kasih. Masih lama. Oh, lihat. Dan di sini juga di depan Masjidil Haram banget berbagai macam penjual macam-macam. Bagusnya lagi di sini juga bisa pakai uang Jokowi atau uang rupiah. Ayo talatin. Apa ya berkut? Oh diskon. Apa ya ber? Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak lihat, wah semuanya 10 rial. Ini sejadah, ini Quran, ini tasbih. Borong-borong si babe. Masya Allah, tabarakallah, lihat. Dan yang menjadi target adalah jamaah umroh Indonesia. Ini original bu, ini 1.300 market. Bagus. 1.300 market. 1.300 market. 150 Jokowi, kepala 5 rial, 35 rial. Ini 25 rial. Ayo bisa pakai uang Jokowi. Diskon 50. Ini dari banyak tidak ada, ini satu mahal market. Boy. Ada 15. Ini 130. Di ini ya sepanjang jalan banyak banget, masya Allah, lihat. Bang Idai. Halo. Kumaha dah? Alhamdulillah. 10 rial, 5 rial. Jadi mereka udah berbicara bahasa Indonesia, bahkan uang rupiah pun laku. Uang rupiah. Jadi, oh iya tadi lupa saya belanja pakai uang Jokowi padahal bisa loh. Kalau 10 rial kayaknya dapatnya 50.000 atau 40.000. Tapi kalau belanja biasanya 50.000 sih. Lupa saya tadi nggak pakai uang Jokowi ya. Karena nggak ada tukaran biasanya juga. 10 ribuan kan. Jadi nggak usah khawatir sih, kita bisa belanja dengan uang Jokowi. Jadi bukan bahasa Indonesia saja, tetapi uang Jokowi.
atau uang rupiah juga laku di sini. Banyak banget orang-orang Indonesia yang menyerbu. Allah. Wah, tapi bahaya guys, bahaya. Ada penyitaan. Oke, kita bawa rekamannya dikit. Ada penyitaan sedikit. Jadi ini ilegal ya, teman-teman. Ada satu belum transaksi tapi udah siaga untuk cuman alhamdulillahnya Satpol PP-nya nggak bawa prajurit, tapi ada. Hati-hati. Jadi orang penjual pada berlarian. Kasihan sih, tapi ya gimana lagi, emang ini karena para pedagang di sini ya kaki lima lah istilahnya ya. Yang seharusnya di sini nggak boleh berjualan. Bahkan si ibu ini udah belanja banyak banget. Mereka kebingungan belum bayar. Tuh belum bayar. Amsik katanya udah tahan aja dulu, nanti bisa ketemu lagi. Kalian pernah nggak sih kayak gini? Misalkan kalau di Arab itu gitu ya, lagi belanja, lagi pilih-pilih, tiba-tiba belum dibayar, pedagangnya udah kabur. Bingung. Tapi biasanya nggak usah panik, nanti juga pasti balik lagi. Dan untuk lihat nggak mau dibayar karena cukup. Gitu lah ya. Ya udah ya. Jadi ada di sini juga ada Satpol PP sih. Nggak di itu aja ya. Ya udah. Ya, jadi gimana nih? Jadi memang ada keseruannya juga melihat para penjual, ada kasihannya juga terkadang. Ya, tapi begitulah. Iya ya, jadi tetap sih sama kayak di Indo juga, kalau udah menyalahi aturan ya kita harus siaga. Siaga, siap. Nah, seperti di belakang kita juga ada beberapa pedagang yang lagi menunggu Satpol PP-nya pergi. Bisa dikatakan Satpol PP ya, kalau di sini orang nyebutnya baladia sih. Semuanya panik. Ada yang pernah ngerasain lagi megang barang-barang, habis itu si penjualnya berlari. Tuh, lihat. Kemudian barangnya dibawa dong ke hotel. Tapi ya gimana lagi, tapi biasanya mereka juga udahlah apa ya, Yang penting selamat dulu. iya, yang penting selamat dulu, dan mereka juga istilahnya ya udah, maksudnya bukan berarti kita nggak bayar ataupun si penjual juga ngebolehin, udah gitu, daripada dia harus ketangkep sama orangnya, lebih baik ya udah barangnya digituin aja, di apa sih, direlakan lah istilahnya ya. Benar. Termasuk momen lucu pastinya teman-teman yang sering di Ajiat Mas Sofi, sering tinggal daerah Fajar Badi ke atas, Nah itu atau Rayana, pasti sering menemukan seperti ini. Setiap waktu sholat. tapi lucunya sih nggak ada kapoknya para pedagang. Iya benar. Kalau misalkan barangnya udah diambil, besoknya juga pasti datang lagi. Bilang 1 tumbuh 5 kadang. Betul, apalagi di kawasan ini juga banyak kok kawasan apa namanya, para jamaah, bukan, maksud saya para mukimin Indonesia yang tinggal di sini, mereka juga berjualan. Nah sama nasibnya kayak gitu, kalau sudah apa namanya, sudah ada petugas yang pemeriksaan di sini nih, nggak boleh jualan, mereka juga sama, kadang ada yang ketangkap basah. Kalau udah ketangkap basah ya udah, dagangannya pun diambil dan dibuang, karena standar berjualan di Arab Saudi secara resmi, pertama resmi, yang kedua kebersihan pun, apalagi dari makanan ya, itu sangat higienis dan terjaga sekali. Jadi nggak boleh jualan di pinggiran jalan, nggak tertutup, terus makanannya kalau misalkan apa yang siap saji pun itu benar-benar harus panas. Atau memang ada expire date-nya gitulah. Tuh, lihat. Oke, sekarang kita udah mau sampai aja. Aduh, nelpon. Oke, lanjut. Kita tadi dari hotel ya. Tapi masih banyak pedagang sih. Kita lanjut, ada pedagang lagi lah. Biasanya ibu-ibu agak gimana gitu. Ya Allah ya Karim, pedagang itu macam-macam ya, dari mulai baju apa namanya, baju tuh, Kalung-kalungan untuk yang mau dibuat hadiah. nah aksesoris kayak gini, tapi jangan pura-pura emas asli pas datang ke bandara. Ternyata emasnya kayak ginian. Termasuk rekomendasi sih untuk teman-teman, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mau
membeli oleh-oleh, nggak perlu beli di toko-toko untuk beli kalung, gelang-gelang untuk anak kecil. Belilah di jalan-jalanan, lebih murah, antara 5 sampai 10 real. Masya Allah, lihat. Jalanan ini wah rame banget. Ini belum seberapa loh, apalagi nanti pas bubar sholat isya. Udah pasti rame banget. Kita cek ya lagi ya, insya Allah. Bisa dilanjut nanti. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah ngikutin saya hari ini. Jangan lupa dukungannya, like dan komen dan juga subscribe. Saya Ida Aventurer pamit dan Agung. Assalamualaikum.